Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita sehingga terus kita dapat melaksanakan ibadah puasa. Dan pada saat ini kita telah menyelesaikan sholat subuh bersama, insyaallah menghadiri tausiah ini. Salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ini hari ke-4 saya akan membicarakan mengenai hati. Seperti kemarin sudah kita lihat bagaimana hati kita hidup, ya. Di dalam surah Yasin 69-70 menggambarkan bagaimana jalannya hati yang hidup, dan juga diceritakan mengenai hati yang mati, ya. Di dalam surah Al-An'am ayat 122 bagaimana hati yang mati dan hati yang hidup. Dan kita yakin bahwa kita, apalagi yang sembahyang subuh selalu, insyaallah hati kita hidup, ya. Dan hati kita hidup ini selamanya, ya, bukan temporer. Dimulai dengan hati yang hidup. Cuman hati yang hidup itu tentu tergantung, ada yang 5 watt, ada 10 watt, ada 20 watt dan seterusnya, ya. Itu tergambar dalam bacaan kita di dalam sujud tilawah, ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sam'ahu basarahu, pendengaranku, penglihatanku kuat, bihaulihi wa quwwati, ya. Kemudian kita dalam sholat juga terus menerus minta supaya hati kita hidup terus, ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'alus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata salam. Jadi hati kita dimohon hidup terus selama-lamanya sampai kita meninggal dunia, dan masukkan kami di dalam surga dengan salam. Nah, karena permintaan supaya hati kita hidup itu berkaitan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam, itu 3 kalimat itu abstraksi dari beberapa, mungkin belasan ayat di dalam Al-Quran itu, ya. Jadi assalam itu sifat yang paling hidup daripada Allah Subhanahu wa taala, assalam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali, ya. 1 kali di dalam surah Al-An'am ayat 54 dan 1 kali dalam surah An-Naml ayat 59. Di dalam ayat 59 itu disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca qulil hamdulillah wassalam. Dia diminta membaca alhamdulillah dan salam kepada hamba-hambanya yang terpilih, ya, pada hamba-hamba yang terpilih. Kemudian dalam surah Al-An'am 54, ya, berbunyi begini isinya: apabila ada orang yang datang kepadamu dengan mempercayai ayat-ayat kami, ya,
katakan kul salamun alaikum. Katakan salam alaikum atas engkau. Kemudian diteruskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menetapkan dirinya pemberi rahmat. Apabila kamu bersalah untuk melakukan kejahatan, hendaklah bertobat, ya, dan perbaiki kalau dia mengatakan wa aslaha, umum sifatnya, perbaiki akhlak kita, perbaiki kelakuan kita, ya, perbaiki ilmu kita, tingkatkan ilmu kita, ya, sifatnya umum, ya. Sesungguhnya fa innahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah pengampun dan penyayang. Nah, dari situ kita ambil bahwa modal kita di dalam meminta supaya hati kita hidup itu satu, berkenaan dengan tauhid, ya. Di dalam surah Al-An'am itu, ya, disuruh salam dan alhamdulillah, itu berkenaan tauhid, ya. Bertauhid. Kemudian tadi dikatakan kalau datang orang yang beriman kepada Quran, ya, terhadap Quran, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita bersalah segera bertobat, ya, segera bertobat dan perbaiki, ya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi ada 7 komponen di dalam assalam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan modal itulah, modal tauhid, modal Al-Quran, modal rahmat Allah Subhanahu wa taala, modal bertobat, ya, modal memperbaiki segala sesuatu mengenai kita, baik akhlak, ibadah, ilmu dan sebagainya. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dari situlah, ya, terbayang oleh kita, Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam wahayna rabbana bisalam. Hidupkan hati kami. Jadi dengan 7 modal tadi itu menggambarkan bahwa dengan 7 modal tadi, insya Allah berkenaan dengan tauhid, Al-Quran, rahmat Allah, sikap kita bertobat, sikap kita memperbaiki keadaan hidup kita, ya. Tuhan Maha Pengampun dan Penyayang, ya, mudah-mudahan dengan modal itu maka diharapkan kita fahina rabbana bisalam, panjang, ya. Dan kita sudah bertanya kemarin itu mengenai doa kita yang berpuluh tahun kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Dengan membandingkan ada doa di dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 200 itu dibandingkan 201. Nah, itu. Kalau melihat suatu perbandingan dalam Al-Quran ada ilmunya itu, ya, namanya munasabah. Jadi membandingkan senasab itu, ya. Di dalam Al-Quran 200 ada orang berdoa Rabbana atina fid dunya. Orang kedua berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dari perbandingan itu kita bisa menduga, berpikir, ya, bahwa orang yang kedua itu punya ilmu, gitu, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan surga, ya sudah tentu dengan ilmu. Nah, itulah yang hati yang hidup
terus hidup. Kemudian muncul hati yang selalu bertobat, muncul hati yang selalu beristighfar. Yang kedua itu ya, itu. Di dalam surah Qaf ayat 33 itu digambarkan hati yang hidup itu, hati yang membawa tobat itu. Wajah biqalbin munib, membawa hati yang bertobat, ya, hati yang istighfar. Jadi yang kedua itu hati kita yang beristighfar. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, lihat surah Al-Insan, surah Al-Qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Nah, kalau bersumpah, Allah bersumpah, itu perhatikan ujungnya itu apa isinya itu. Ya. Seperti wal asri, demi masa. Demi masa berarti Allah bersumpah dengan waktu. Jadi perjalanan waktulah yang akan membuat kita apa yang dimaksud dengan ayat-ayat seterusnya. Wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Jadi berkaitan dengan waktu, kalau kita tidak waspada, maka waktu itu yang akan membuat manusia rugi atau untung. Nah, kemudian dalam surah Al-Qiyamah tadi, la uqsimu biyaumil qiyamah, bersumpah dengan hari kiamat. Berarti suatu kondisi, ya, suatu kondisi terlihat nanti akhirnya. Nah, gitu, ya. Kemudian wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, dan aku bersumpah dengan jiwa manusia yang selalu merasa bersalah. Nah, gitu. Jadi ada 3 jiwa manusia itu. Pertama, nafsu ammarah. Yang kita hindari betul, nafsu amarah itu. Nafsu orang yang selalu ingin berbuat dosa. Itu kita lalui, ya. Nah, sekarang nafsu lawamah. Ini modal kita ini. Ya, modal kita yang betul-betul bermanfaat bagi kita, bagi kehidupan kita, bagi keselamatan kita di akhirat adalah nafsu lawamah yang merasa bersalah. Nah, berbeda dengan psikologi barat. Psikologi barat. Kalau kita misalnya kita banyak dosa, ya, misalnya banyak dosa, katakanlah kita datang kepada psikologi barat. Psikologi barat. Wah, sudahlah, dosa-dosa yang lalu lupakanlah, ya. Kamu tidak akan bahagia kalau mengingat-ingat itu, gitu, ya. Lupakan saja, let bygones be bygones. Wah, perlu dengan. Tapi orang Islam tidak begitu. Kita harus mengingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang lalu. Ya, itu. Nah, ini dengan modal, ya, Allah menjadikan jiwa kita yang selalu merasa bersalah. Ini modal besar. Maka modal ini dicontohkan di dalam sholat itu. Setelah sholat itu penting. Mengapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kita supaya istighfar? Setelah sholat langsung istighfar. Ya, karena penting. Ya. Penting untuk kehidupan kita akhirat. Kalau seandainya bulan puasa ini diampuni semua dosa-dosa kita, habis dosa-dosa kita, 0 dosa-dosa kita, mati setelah bulan puasa ini,
pasti masuk surga. Karena konsep masuk surga itu apabila kebaikannya lebih banyak, ya. Kebaikannya lebih banyak, maka dia akan masuk surga. Dalam surah apa ya? Ingat saya. Nah, dan kalau misalnya kebaikan kita lebih sedikit, maka masuk neraka. Nah, kalau misalnya semua dosa-dosa kita dihapus, berarti yang ada tinggal kebaikan kita. Itulah makanya konsep itu jadi penting dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya kita melakukan istighfar. Di dalam Al-Quran banyak sekali pengampunan dosa, itu banyak sekali cara-caranya. Dari diri kita sendiri, dari sesama kaum muslimin yang mendahului kita, yang sudah meninggal, yang didoakan oleh orang-orang muslim yang masih hidup, ya. Malaikat juga mendoakan kita, ya. Kemudian kalau kita baca Quran, tuh, dalam surah Muhammad ayat 1, ya. Kalau kita baca Quran, tekuni Quran, ngerti Quran, paham Quran terus itu, maka pahala kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baca, mengerti, paham, ya. Terus kita laksanakan, ya. Kita berbuat sesuatu. Karena di dalam Al-Quran itu ada 3 biasanya itu. Pertama, ajrun akbar, pahala yang besar. Nah, pahala yang besar berarti ini terkait dengan kita pribadi. Tapi kalau amal kita menyangkut orang lain bersama-sama, gitu, menyangkut orang lain bersama-sama, kepentingan bersama, kepentingan umat, maka ajrun azim, pahala yang agung, gitu. Nah, satu lagi, kalau kita beramal tinggi sekali, kualitasnya tinggi sekali, maka disebut ajrun karim, ya, pahala yang mulia. Ada 3 tingkatan di dalam Al-Quran itu, ya. Nah, artinya kita berpahala itu adalah dengan amal-amal yang semakin berkualitas, semakin berkualitas. Dosa kita lawan dengan ampunan. Dengan istighfar, sayyidul istighfar, berbuat kebaikan, ya. Kemudian baca Quran, segala amal-amal yang bisa menghapus dosa kita, gitu. Saya kira itu saja pembukaannya, bahwa soal hati yang hidup itu sudah selesai, ya. Mari kita masuki hati yang selalu bersifat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu cukup dulu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.